warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Darussalam SE AKCA MSI LLM International Tax selaku Managing Partner DDTC, Bapak Dani Septriadi SE MSI LLM International Tax selaku Senior Partner DDTC, Bapak Dr. Yunus Hussein SHLLM selaku Ketua Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, serta tak lupa Bapak dan Ibu para peserta webinar yang saya hormati. Selamat datang dan selamat bergabung di seri kelima dari webinar series DDTC dengan Perguruan Tinggi Mitra. Webinar series ini diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun DDTC ke-13 yang jatuh pada 20 Agustus mendatang. Kalau saya lihat ini pesertanya sudah hadir dari berbagai daerah ya, ada yang dari Jombang, Lampung, dan daerah-daerah lainnya. Luar biasa sekali semangatnya, harapannya tetap mengikuti hingga akhir ya Bapak dan Ibu. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lendida Ayumi, peneliti di DDTC, senang sekali diberikan kesempatan untuk menjadi moderator sekaligus memandu jalannya acara kita pada hari ini. Dalam penyelenggaraan webinar series, DDTC menggandeng beberapa perguruan tinggi mitra yang telah memiliki kontrak kerjasama pendidikan dengan DDTC. Nah, pada hari ini kami senang sekali dapat menyelenggarakan webinar bersama Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Sebagai informasi, saat ini terdapat 26 perguruan tinggi yang telah bermitra dengan DDTC. Kerjasama pendidikan ini merupakan wujud nyata dari salah satu misi DDTC, yaitu menghilangkan informasi asimetris bagi masyarakat pajak Indonesia. Sebelumnya saya kembali sambut Bapak Dani Septriadi, SE/MSI LLM Intex, selaku Senior Partner DDTC. Selamat datang, Bapak. Udah. Lanjutkan. Kerjasama pendidikan DDTC dengan perguruan tinggi mitra merupakan wujud nyata dari salah satu misi DDTC, yaitu menghilangkan asimetri informasi bagi masyarakat pajak Indonesia. Jadi bagi perguruan tinggi yang berminat untuk menjajaki kerjasama pendidikan, DDTC akan selalu terbuka dan senang sekali pastinya. Baik, kembali lagi pada webinar kali ini akan mengusung topik Corporate Criminal Liability di bidang perpajakan. Nah, topik ini bisa dikatakan sangat menarik ya, dan seperti masih jarang dibahas. Nantinya kita akan mengupas topik tersebut bersama pembicara kita yang luar biasa tentunya. Sebelumnya, untuk membuka webinar ini, kita akan saksikan dulu opening speech yang akan disampaikan oleh Bapak Darussalam selaku Managing Partner DDTC. Kepada Bapak Darussalam, kami persilahkan Pak untuk menyampaikan opening speech-nya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membuka webinar hari ini ya, yang akan kita diskusikan terkait dengan secara mendasar itu apakah bisa suatu wajib pajak badan, dalam hal ini corporate, itu diminta pertanggungjawabannya terkait dengan sanksi tindak pidana perpajakan. Tetapi sebelum saya kupas sebentar, izinkan saya menyampaikan selamat datang kepada Pak Dr. Yunus Hussein. Selamat pagi. Bapak sehat kan Pak ya? Selamat pagi, alhamdulillah sehat-sehat. Ini baru habis olahraga sama berjemur dikit. Terima kasih Ya. Pak Yunus Hussein ya atas kesediaannya untuk diskusi dengan teman-teman dalam rangka ulang tahun DDTC yang ke-13 Pak Yunus ya. Yuk, selamat ulang tahun. Saya sapa juga rekan saya Pak Dani Septriadi. Selamat pagi, apa kabar Pak? Baik Pak, terima kasih Pak. Salam Pak Yunus Hussein. Ya, salam kembali, makasih. Ya Pak. Saya sapa juga seluruh peserta webinar yang kalau dari pendaftarnya itu sudah mencapai 940 ya, yang saya diberi informasi, yang saat ini sudah bergabung
luar biasa, sudah 384. Cukup banyak nih Pak Husain ya, yang akan menyimak paparan Bapak nih Pak. Udah banyak sekali. Oke ya, saya coba nyampaikan opening speech dari sudut pandang saya nih ya, sebagai pribadi, managing partner dari DTC. Yang pasti topik ini menarik ya untuk kita diskusikan terkait dengan corporate criminal liability, bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana kalau kita masuk dalam pajak, apakah bisa corporate dalam hal ini dimintain pertanggungjawaban. Nah, jadi topik hari ini tidak lepas dari pertanyaan mendasar, pertanyaan besar mengenai instrumen punishment ya, mengenai instrumen sanction ya, atas ketidakpatuhan di bidang pajak yang kita kenal selama ini dalam konteks Indonesia ada dua sanksi, sanksi administrasi dan sanksi pidana terkait dengan ketidakpatuhan wajib pajak. Nah, menarik nih, siapa sih yang dapat diminta pertanggungjawaban atas kedua sanksi tersebut? Mungkin saya akan masuk yang besaran dulu terhadap kedua sanksi tersebut, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Nah, kalau kita bicara dalam konteks korporasi atau dalam konteks wajib pajak badan, pertanyaan pertama saya adalah, apakah bisa dikatakan bahwa sanksi administrasi ya, sanksi administrasi pajak itu terbatas hanya dapat dikenakan kepada korporasi saja? Sedangkan apakah sanksi pidana itu hanya dapat dikenakan kepada individunya atau orang pribadi yang ada di dalam corporate tersebut? Nah, pengenaan sanksi pidana kepada korporasi ini menarik kalau kita kaitkan dengan perspektif atau mengambil sudut pandang korporasi sebagai suatu entitas yang sifatnya pasif, di mana pola perilaku korporasi tersebut itu tergantung dari pola perilaku individu-individu yang ada di dalamnya. Nah, menariknya lagi, kalau ini saya kaitkan dengan tulisan dari Polensky dan Sheffield di tahun 1903, pertanggungjawaban pidana korporasi itu yang diberikan kepada individunya hanya bersifat melengkapi sanksi moneter yang dikenakan terhadap korporasi. Jadi menurut pendapatnya Polensky dan Sheffield di 1993, tersirat bahwa sanksi pidana itu untuk individu dan sanksi administrasi itu untuk korporasi. Dan kalau itu dikenakan sanksi pidana kepada individunya, dia hanya melengkapi sanksi administrasi yang sudah dikenakan kepada korporasi tersebut. Nah, ini teori. Nah, nanti bisa kita diskusikan. Nah, saya akan masuk dalam konteks sekarang ketentuan sanksi pidana dalam konteks pajak di Indonesia seperti apa sih ya? Nah, kalau kita bicara sanksi pidana dalam konteks pajak di Indonesia, kita bisa lihat rumusannya di pasal 38 dan di pasal 39 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Di dua pasal tersebut, siapa yang bisa dimintain pertanggungjawaban selalu menyebut setiap orang. Nah, dalam rumusan yang disebutkan setiap orang tersebut, apakah ini bisa diartikan dalam konteks wajib pajak badan hanya individu yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas sanksi pidana? Akan tetapi, kalau kita lihat rumusan tindak pidananya yang ada di pasal 38 dan pasal 39, itu adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak. Gitu. Nah, sementara kita tahu yang namanya wajib pajak itu bisa meliputi wajib pajak orang pribadi, dalam hal ini individu, dan wajib pajak badan. Gitu. Kalimat pembukaannya adalah setiap orang,
tetapi rumusan tindakan pidananya adalah seperti menyampaikan SPT tidak benar, tidak menyampaikan SPT, itu kan perbuatan yang dilakukan oleh dalam konteks wajib pajak badan, ya wajib pajak badan itu seperti itu. Nah, makanya ini menarik untuk kita dengarkan bersama dari paparan Pak Yunus Husen, karena kita di sini para wajib pajak ingin suatu kepastian hukum ya dalam ranah pidana pajak. Sebenarnya siapa sih yang dapat diminta pertanggungjawaban? Kalau tidak ada kepastian hukum, dalam buku-buku yang saya baca, takutnya ada transferable sanction gitu. Jadi nanti bisa jadi ada pertukaran sanksi yang seharusnya dikenakan kepada individu dipertukarkan kepada korporasi, atau sebaliknya seharusnya korporasi yang bertanggung jawab tapi dipertukarkan kepada individu. Nah, inilah menariknya diskusi hari ini terkait dengan corporate criminal liability dalam konteks pajak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai opening speech. Saya juga akan mendengar apa yang akan dipaparkan oleh Pak Yunus Husen, dan saya juga akan belajar dari beliau terkait dengan topik yang menarik untuk kita diskusikan di pagi ini. Mungkin demikian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Darussalam atas opening speech-nya yang saya kira sangat menarik ya untuk menjadi pemantik diskusi kita pada hari ini. Dimulai tadi dari tanda tanya besarnya ya Pak ya, instrumen punishment atas ketidakpatuhan di bidang pajak itu kan ada sanksi administrasi dan juga sanksi pidana. Nah, sebenarnya siapa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas sanksi tersebut? Apakah sanksi pidana dapat dikenakan pada individu atau terhadap korporasi sebagai suatu entitas pasif? Pada akhirnya juga kita semua gitu ya perlu suatu kepastian hukum dalam ranah pidana pajak, siapa saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. Tadi salah satu mungkin potensi implikasinya Pak Darussalam menyatakan bahwa akan bisa terjadi transferable sanction seperti itu ya Bapak Darussalam. Ini kita akan kupas langsung saja nih, kita masuk pada sesi pemaparan materi. Telah bergabung juga bersama kita semua narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Yunus Husen. Kita sapa lagi Bapak Yunus. Selamat pagi Pak Yunus. Yuk, selamat pagi. Iya Pak, semoga dalam keadaan sehat dan semangat selalu ya Pak. Iya. Iya, sebelumnya saya akan, iya Pak, baik. Saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari Bapak Yunus. Ini juga pastinya sudah tidak asing lagi ya, kita semua dengan beliau, khususnya di dunia hukum Indonesia. Saat ini Bapak Yunus menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Beliau mendapatkan gelar Master of Laws in International Legal Studies dari Washington College of Law dan meraih gelar doktor dari Universitas Indonesia. Bapak Yunus juga kerap menjadi pembicara pada berbagai seminar, khususnya terkait hukum korporasi dan hukum perbankan, baik di level nasional maupun internasional. Nah, berkat kiprahnya yang luar biasa juga, Bapak Yunus sempat menjabat menjadi Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada tahun 2002. Nah, di sela kesibukan beliau, Bapak Yunus juga masih menyempatkan mempublikasikan karya tulis nih, yang terkait dengan hukum bisnis atau hukum korporasi. Luar biasa sekali Bapak Yunus pencapaiannya. Baik, sebelum memulai pemaparan, saya perlu menginfokan bahwa seluruh informasi detail terkait penyelenggaraan webinar terdapat di dashboard peserta masing-masing yang dapat diakses di academy.ddtc.co.id/dashboard. Nanti di sana kami akan memberikan slide materi dari Bapak Yunus serta juga e-certificate. Namun sebelumnya, Bapak dan Ibu perlu memberikan feedback terkait penyelenggaraan webinar yang formatnya juga tersedia di dashboard. Jadi pastikan Bapak dan Ibu terus mengecek dashboard peserta masing-masing. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Yunus Husen. Kita juga tadi sudah penasaran ya dengan opening speech dari Bapak Darussalam. Sebenarnya seperti apa sih yang dimaksud corporate criminal liability dan seperti apa nih bentuk-bentuknya. Lalu juga bagaimana ruang lingkup ketentuan hukumnya di Indonesia. Silakan Bapak Yunus untuk memberikan pemaparannya dalam waktu 45 menit ke depan ya Bapak. Kami persilahkan Bapak Yunus.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, mari kita bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena banyak sekali nikmat yang kita peroleh. Walaupun ada corona, tapi nikmatnya masih jauh lebih banyak. Jadi kita masih tetap harus bersyukur. Termasuk kita bisa hadir pada acara webinar pada pagi hari ini mengenai corporate criminal liability. Ya, jadi kalau selama ini orang banyak menyangka bahwa yang bisa dipidana hanya manusia saja ya. Ternyata dalam perkembangannya tidak demikian. Di Belanda sejak 76 sudah bisa perusahaan dipidana ya, korporasi itu dicantumkan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda sejak tahun 76 ya. Kalau kita di KWP pidana tidak ada memang korporasi bisa dipidana karena rumusannya pakai istilah barang siapa. Barang siapa, jadi objeknya lebih banyak individu. Tapi dengan perkembangan di luar ya, di banyak negara, di dalam juga begitu. Jadi ternyata di Indonesia sudah sekitar 100 lebih ya. Sekitar 100 lah undang-undang yang mengatur mengenai corporate criminal liability. Jadi kita juga mengenal korporasi bisa dipidana. Cuman biasanya untuk korporasi pidananya itu hanya denda saja. Kalau undang-undang tipikor misalnya dendanya 1 miliar, undang-undang TPPU pencucian uang dendanya 100 miliar. Korporasi nggak bisa dipenjara, kalau pengurusnya bisa. Kalau memenjarakan korporasi kita dianggap orang gila nanti, mau dikurung di mana ya. Jadi dia hanya bisa terkena denda saja. Ya mirip-mirip dengan administratif sebenarnya. Tapi karena tadi sanksinya disebut ada pidana badan dan pidana denda, ya denda itu harusnya untuk korporasi saja. Dan untuk individunya bisa hukuman badan dan hukuman denda juga. Karena kumulatif hukumannya itu. Ditambahkan badan dan denda. Tapi kalau korporasi ya denda saja. Kalau bahasa Indonesia kurang lebih disebut pertanggungjawaban pidana korporasi. Itu di peraturan Mahkamah Agung didefinisikan. Ya, next tayangannya. Ini pengertian korporasi ya yang perlu diketahui. Jadi pengertiannya sangat luas sekali. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Ini di berbagai undang-undang yang lahir dari 98 kemarin sejak reformasi boleh dibilang semuanya ada mengatur definisi setiap orang adalah manusia dan korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang berbadan hukum ataupun tidak ya. Kalau undang-undang yang lama itu tidak ada. Undang-undang KUP ini termasuk undang-undang yang lama tahun 80-an ya, walaupun sudah diubah berkali-kali, tapi yang lama dia nggak ada mengenal istilah korporasi. Tapi dalam setiap perumusan pasal yang dibacakan Pak Darussalam tadi kan pakai istilah setiap orang juga. Ya. Lalu pertanyaannya kan apakah korporasi sama dengan wajib pajak badan ya, yang selama ini dikenal di dalam Undang-Undang KUP, ada wajib pajak perorangan dan wajib pajak badan. Ya, next. Berikutnya, jadi tindak pidana oleh corporate criminal liability itu adalah tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi ya. Jadi tidak pidana oleh korporasi berarti tindak pidana dilakukan oleh orang ya. Jadi yang melakukan perbuatan tetap manusia berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain. Bisa hubungan kuasa misalnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Jadi ada orang ya bisa pengurus, bisa juga bukan pengurus dalam arti pegawai biasa yang melakukan perbuatan atas nama korporasi
karena ada hubungan kerja antara dia dengan korporasi tadi, atau ada hubungan kuasa, dan lain-lain, itu dianggap perbuatan korporasi. Jadi kalau yang salah itu perbuatan korporasi, maka korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Walaupun demikian, individu pun bisa terkena ya. Misalnya kalau dilihat di Pedoman Jaksa Agung nomor 28 tahun 2014 ya, korporasi itu terkena misalnya kalau misalnya ada rapat direksi, ada fasilitasi oleh korporasi, kemudian menggunakan izin dari korporasi, dibiayai oleh korporasi, ada manfaat keuntungan untuk korporasi, itu perbuatan korporasi, dia bisa dimintain pertanggungjawaban. Kalau individu pengurus kapan dia kena? Misalnya ada penyertaan atau perbantuan, dia tidak mencegah upaya-upaya terjadinya pidana tadi, tidak ada upaya-upaya kebaikan atau ada keuntungan pribadi dari kasus yang dilakukan oleh korporasi itu. Jadi dua-duanya bisa terkena. Detailnya itu kalau Ibu Bapak mau lihat, ada di Peraturan Jaksa Agung nomor 28 2014, ada lampirannya. Kita buat lampirannya, satu untuk korporasi, kapan dia bisa dianggap berbuat pidana, satu untuk pengurus. Sebenarnya saya dulu jadi koordinatornya waktu di UKP 4 membuat pertolongan pidana korporasi untuk kalangan kejaksaan. Ya, next. Sebenarnya saya sudah sebutkan tadi, kalau KUHP kita tidak mengenal, tapi di luar KUH pidana sudah banyak sekali ya. Dalam praktik internasional pun dikenal corporate criminal liability. Misalnya dalam UN Convention on Transnational Organized Crime, yang sudah diratifikasi dalam nomor 5 2009, di sini dikenal juga corporate criminal liability. Kemudian tadi saya sebut Perja 28 2014, dan yang terbaru adalah Peraturan Mahkamah Agung nomor 13 2016. Mungkin ini yang akan banyak kita diskusikan ya. Selain itu jurisprudensi sudah cukup banyak sebenarnya. Kalau korporasi sendiri dipidana cukup banyak. Di Aceh dulu ada di Taman Nasional Gunung Liser ya, PT Kalista Alam, izinnya dicabut oleh Pemda, direksinya dipidana, perusahaannya juga dikenai denda, bahkan digugat oleh Kementerian Lingkungan Hidup waktu itu, belum bergabung, perlu bayar denda cukup banyak. Ada plantation di Riau, perusahaan dan pengurusnya terkena. Di Jababeka ada juga Dongwoo Plantation, namanya Dongwoo, perusahaan Korea ya. Cukup banyak. Kalau terkait korupsi ada beberapa ya di Kalimantan Selatan, di Bengkulu ya, cuci uang juga sudah ada juga. Kalau mengenai pajak baru sedikit jurisprudensinya, nanti kita lihat di belakang. Ya, next. Yang banyak diperbincangkan terakhir adalah Peraturan Mahkamah Agung nomor 13 tahun 2016. Ya. Kebetulan saya ikut juga dalam timnya ini bersama-sama Profesor Surya Jaya dan kawan-kawan dari KPK terutama, meneruskan proyek yang ada di UKP 4 dulu sebenarnya. Jadi Peraturan Mahkamah Agung ini dia sifatnya hukum acara, ya, bukan hukum material. Dia mengisi kekosongan dalam hukum acara di bidang corporate criminal liability. Selama ini jarang perusahaan yang dipidana. Salah satu kelemahannya di samping persepsi dari penegak hukum yang masih kurang, juga karena hukum acaranya antara satu undang-undang dengan yang lain itu sangat bervariasi. Sangat bervariasi. Misalnya subjeknya bisa beda, kemudian perumusan tindak pidananya ada pakai delik formal, ada yang material, ada mencantumkan syarat-syarat yang ketat, ada yang hukuman pokok plus tambahan, ada hukuman tambahan saja. Jadi karena sakit banyak variasinya bukan undang-undang itu, mungkin penegak hukum jadi ya sedikit bingung juga. Nah, hukum acaranya tidak cukup waktu itu, tidak memadai, sehingga keluarlah Perma 13 2016 ini, terutama untuk para praktisi, dan sifatnya hukum formal, hukum acara, prosedur di pengadilan kalau mau menjadikan korporasi sebagai tersangka ya. Ini berlaku untuk berbagai tindak pidana, termasuk tindak pidana perpajakan, berlaku sejak
31 Desember 2016 dan berlaku untuk kasus ke depan saja. Jadi kalau kasus-kasus yang udah diputus sebelumnya nggak bisa diajukan dengan perma ini. Misalnya kasus ASEAN Agri, ya, yang didenda 2,5 triliun ya, pajak ini ya, tersangkanya Swir Laut, tapi yang didenda korporasinya. Ini diputus sebelum 2016. Nah, nggak bisa diajukan peninjauan kembali dengan undang-undang dengan perma ini nggak bisa. Jadi ini berlaku ke depan saja. Ya, next. Kalau mempelajari perma ini sebenarnya ada dua hal yang paling penting kalau menurut saya. Ini perlu diwaspadai ya, untuk memahami ini dua hal yang paling penting. Pertama ada di pasal 3 ya. Pasal 3 yaitu konsep atau teori untuk menentukan apakah itu perbuatan korporasi atau bukan. Nah, teori itu macam-macam. Kalau perma ini sama dengan undang-undang tipikor, sama dengan di Amerika, dia menggunakan teori yang namanya vicarious liability, tanggung jawab pengganti. Jadi kalau anak buah lakukan kesalahan, maka tanggung jawab diambil oleh majikan atau perusahaan atau korporasi. Secara perdata ada di pasal 1367 paragraf 3 KUH Perdata. Jadi misalnya kita punya pegawai, misalnya pegawai bank aja, pada jam kerja, di tempat kerja, dalam hubungan kerja, misalnya pada waktu kerja terima setoran dari nasabah, lalu tidak dicatat, tidak di-store. Siapa yang tanggung jawab secara eksternal? Tetap bank yang tanggung jawab kepada nasabah. Karena ada hubungan kerja tadi, vicarious liability ya. Di Amerika juga pakai prinsip seperti ini. Jadi majikan, perusahaan, korporasi lah yang mengambil alih tanggung jawab kalau ada kesalahan di bawah. Ini aslinya perdata sebenarnya. Tapi undang-undang tipikor, kemudian tadi yang saya sebut di Amerika tadi, kemudian perma ini mengambil teori yang sama, vicarious liability, untuk menentukan apakah perbuatan itu perbuatan perusahaan apa tidak. Saya ambil contoh nyata misalnya, dalam kasus reklamasi di Jakarta Utara, ternyata uang yang dipakai untuk menyuap anggota DPRD berasal dari perusahaan. Yang memerintahkan direksi perusahaan, yang disuruh pegawai perusahaan, itu pasti perusahaan punya perbuatan. Perusahaanlah yang bertanggung jawab, bukan tanggung jawab si pribadi-pribadi yang bergerak atau yang disuruh pada waktu itu. Jadi vicarious liability. Nah, kita harus hati-hati dengan ini karena teori ini sangat sederhana. Asal ada hubungan kerja atau hubungan lain, ya, ada kuasa misalnya, bisa dianggap yang memberi kuasa atau yang memberi pekerjaan, itulah yang bertanggung jawab. Nah, ini ada di pasal 3 dari perma itu, ada di pasal 20 Undang-Undang Tipikor. Kemudian yang kedua juga yang penting adalah bagaimana untuk menentukan kesalahan korporasi. Jadi dalam hukum ada dua yang penting untuk menghukum orang. Pertama, benar dia berbuat apa tidak, melanggar actus reus namanya, perbuatan apakah dia yang lakukan. Yang kedua, apakah dia ada kesalahan. Nah, hakim setelah yakin berdasarkan dua alat bukti yang cukup untuk unsur-unsur yang dilanggar, pasal-pasal yang dilanggar, barulah hakim bisa memvonis seseorang sesuai dengan pasal 183 hukum acara pidana. Nah, jadi kita kembali ke yang nomor 2. Ini penting sekali untuk menentukan kesalahan korporasi. Dan agak riskan juga adalah perma ini menganut konsep strict liability. Strict liability agak berbahaya karena apa? Karena dia tidak perlu pembuktian. Jadi otomatis dianggap bertanggung jawab. Kalau di sana disebutkan kalau perusahaan tidak melakukan pencegahan atau tidak patuh, atau juga tidak patuh, tidak melakukan pencegahan. Misalnya perusahaan PKP misalnya buat faktur-faktur yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya TBTS ya, fiktif ya, nanti mengajukan restitusi fiktif. Dia tahu ada pegawai yang melakukan itu misalnya, tapi tidak dilarang, tidak ada upaya pencegahan, tidak patuh. Nah, jadi walaupun katakanlah mungkin bosnya tidak tahu detail praktik membuat faktur TBTS tadi, ya korporasi bisa diminta pertanggungjawaban karena tidak ada upaya untuk mencegah, apalagi itu ada hubungan kerja sama sekali.
bagaimana mencegah supaya tidak terkena strict liability ya, ini juga penting ya. Jadi ini sebenarnya kita banyak meniru dari UK Bribery Act ya, undang-undang korupsi di Inggris, ada di pasal 7, di undang-undang Amerika juga ada, bahwa kita ambil contoh nyata misalnya, biar jelas. Dalam kasus Rolls-Royce misalnya, Rolls-Royce menyuap Garuda. Maka perusahaan Rolls-Royce langsung, udah saya ngaku saya salah. Yang menyuap itu adalah associated person. Itu pegawai kami tanggung jawab. Kami bayar semua dendanya. Dibayar, ngaku, tidak pakai lagi pembuktian karena strict liability. Nah, juga undang-undang itu memberikan jalan keluar yang sebagian kita pakai juga di sini. Kalau mau terhindar dari strict liability, kalau menurut saya pertama ada 3 hal yang harus bagus. Pertama, saya sebut GRC, mungkin semua sudah banyak tahu. Good corporate governance ya, harus efektif berjalan ya. Bukan saya transparansi, accountability, responsibility, independency, fairness, dan semuanya berjalan efektif ya. Yang kedua, risk management ya, ada di dalam perusahaan itu. Dia tahu resiko, dia identify, dia nilai, dia mitigasi, dan itu efektif. Yang terakhir adanya compliance, ya, adanya kepatuhan perusahaan itu terhadap ketentuan-ketentuan pajak dalam hal ini. Jadi kalau seandainya GRC-nya bagus, perusahaan itu bisa terhindar dari strict liability. Dia bisa menjelaskan, saya udah bagus, governance bagus, kemudian risk management bagus, compliance bagus. Jadi tidak wajar saya dimintain pertolongan pidana. Kalau dia bermain ya berarti pegawai itu untuk kepentingan dia sendiri. Nah, ini semacam pembelaan, defense terhadap tanggung jawab strict liability kalau ada pegawai yang ikut melakukan kesalahan sehingga perusahaan bisa terkena. Maaf, batuk. Nah, selain pakai strict liability, undang-undang PMA ini juga menggunakan kriteria lain yang agak misalnya mudah untuk membuktikan. Misalnya kalau korporasi memperoleh keuntungan atau memperoleh manfaat dari tindak pidana itu. Misalnya restitusi fiktif, apakah ada keuntungan atau manfaat? Pasti ada. Dia minta tax credit, dia minta uang kembali misalnya dari transaksi yang sebenarnya ada yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, faktur-faktur tadi. Kalau jelas ada keuntungan, ada manfaat, itu pasti ada kesalahan, ada kesengajaan ya. Kemudian korporasi juga bisa dianggap bersalah kalau dilakukan untuk kepentingan korporasi itu sendiri. Korporasi kan tujuannya cari untung. Ya, kalau untuk keuntungan korporasi atau sesuai dengan lingkup bisnisnya, ya dia dianggap salah melakukan perbuatan itu. Kemudian juga kalau terjadi pembiaran, ada penyimpangan dibiarkan saja, itu bisa menjurus pada dianggapnya perusahaan itu bersalah. Jadi ini 2 hal penting dari perma ini. Pertama, apakah perbuatan korporasi atau bukan, sehingga dia bisa diminta pertanggungjawaban itu di pasal 3. Yang keempat, untuk menentukan apakah perusahaan itu salah apa tidak. Untuk menghukum seseorang, prinsipnya 2 ini, harus dia berbuat, harus dia salah. Aduh, maaf, batuk nih. Saya boleh minum sebentar ya, biar lebih. Ya, next. Nah, tadi udah disinggung oleh Pak Darussalam ya. Beberapa perumusan undang-undang pajak, misalnya undang-undang KUP, wajib pajak adalah pribadi atau badan ya. Ya ada istilah korporasi. Kemudian badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya. Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak kerja, kontrak investasi kolektif ya dalam reksadana ini dan bentuk usaha tetap. Jadi pengertian badan pun luas sekali. Bahkan kalau menurut saya bisa di samping mirip juga bisa lebih luas dari pengertian korporasi. Kalau korporasi kita nggak masukkan, sosial politik itu nggak berani dimasukin ya. Sengaja tidak kita arahkan ke sana. Walaupun kalau menurut saya ya partai politik termasuk korporasi.
korporasi, bisa dipidana, bisa didenda. Karena kalau nggak bisa, tidak pernah selesai masalah bangsa ini. Karena banyak masalah berasal dari partai tadi yang memanfaatkan dana-dana negara dengan kewenangan yang ada pada lembaga-lembaga yang dikuasai oleh partai itu. Banyak kasus yang terjadi seperti Hambalang, IKTP, kasus PLN, dan lain sebagainya. Next, berikutnya Mbak. Tadi sudah disinggung oleh Pak Darussalam. Jadi dalam Undang-Undang KUP dipakai oleh setiap orang. Ada yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT, yang SPT tidak benar, yang orang dengan sengaja tidak menambahkan diri untuk NPWP atau tidak melaporkan usaha untuk digunakan sebagai usaha kena pajak. Kemudian semua pakai istilah-istilah setiap orang yang dengan sengaja. Termasuk percobaan untuk melawan pidana juga ya setiap orang subjeknya. Jadi udah mengcover dua-dua. Ya next, coba kita lihat berikutnya. Di dalam undang-undang lain, ini kita menafsirkan undang-undang KUP itu secara istilahnya fungsional ya. Secara sistematis kita lihat di undang-undang lain apa sih arti setiap orang itu. Nah, di dalam undang-undang lain hampir semua undang-undang yang mencantumkan sanksi pidana setiap orang itu adalah perorangan atau korporasi. Di Undang-Undang Tipikor juga begitu, Undang-Undang TPPU juga begitu. Banyak undang-undang menyebutkan seperti itu. Lalu korporasi definisinya sama juga di berbagai undang-undang. Kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum ataupun bukan. Ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang umum-umum saya, korporasi itu badan usaha yang sah atau badan hukum. Korporasi kalau lihat di bahasa Inggris ada istilah yang kalau yang sama corporation, korpus itu artinya badan atau tubuh. Ya tubuh manusia atau binatang itu korpus. Ya. Kemudian nah ini yang paling penting ya. Di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang kemarin diubah tahun 2019 ya. Di bab 1 disebutkan jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, jadi berlaku bagi siapapun ya, manusia atau badan hukum, subjek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frasa setiap orang. Ini pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan yang ada di Undang-Undang 12 2011. Jadi kalau berlaku buat siapa saja, dirumuskan dengan setiap orang. Artinya, kalau ada kata setiap orang, ya berlaku untuk manusia dan korporasinya juga, itu dua-duanya. Next. Ini pendapat ahli yang dikutip juga dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada bulan Juli kemarin ya, masih baru sekali, baru sebulan. Ini ahli hukum, mungkin orang Ambon, orang Belanda, namanya Utrecht ya. Disebut korporasi adalah badan yang berwenang hukum yang memiliki wewenang untuk mendukung hak atau semua pendukung hak yang tidak berjiwa. Dia nggak bernyawa ya. Bukan berarti karena perusahaan itu tidak berjiwa, bernyawa, tidak bisa salah ya. Bisa ditunjukkan dengan pengurusnya atau perbuatan korporasi itu sendiri. Bahkan ada pendapat di Amerika, saya dengar nonton film ya, Corporation judulnya. Corporation, filmnya cukup bagus kalau mau nonton. Ada menyebutkan sebenarnya korporasi kalau berbuat salah bisa lebih kejam dari manusia. Karena dia tidak ada hati nurani. Mau terjadi polusi kayak banjir, limbah, keracunan. Karena hati nurani boleh dibilang kalau tanya korporasi memang tidak ada, tidak berjiwa gitu. Itu di film itu diceritakan seperti itu, film Corporation. Kemudian bekas Ketua Mahkamah Agung kita yang cukup dikenal, Wiryono Projodikuro, mendefinisikan korporasi adalah badan yang di samping manusia perorangan juga dianggap bertindak dalam hukum dan punya hak dan kewajiban dan berhubungan hukum dengan orang lain atau badan-badan yang lain. Ya, ini dikutip dalam putusan terakhir dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Ya, next. Sekarang wajib pajak badan dan korporasi. Jadi kalau menurut saya di samping sangat-sangat mirip sekali dari etimologi kata-katanya tadi, wajib pajak badan dia termasuk di dalam ruang lingkup korporasi. Sehingga termasuk dalam pengertian setiap orang ya, dalam rumusan pidana dalam setiap undang-undang KUP ataupun undang-undang lain. Dan perlu diingat juga
korporasi bukan saja bisa dipidana dalam konteks undang-undang perpajakan yang kita diskusikan sekarang. Dalam konteks undang-undang lain juga banyak yang mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana. Seperti Undang-Undang Lingkungan Hidup 32 2009 sudah cukup banyak jurisprudensi. Undang-Undang Tipikor gitu juga, perusahaan menyuap misalnya bisa juga terkena, udah cukup banyak. Bahkan di KPK banyak sekali kasus-kasus korupsi para penyelenggara negara seringkali terkait dengan korporasi-korporasi, terutama yang melakukan penyuapan ataupun yang korporasi itu banyak dipakai untuk melakukan tindak pidana. Yang namanya Nazarudin ya, terpidana itu dia pakai perusahaan kurang lebih 150 lebih ya, mungkin 155-an. Dia ikut tender di mana-mana. Dia ultimate beneficial owner, dia mengendalikan. Walaupun dia nggak jadi pengurus saham, tapi dia yang controlling. Jadi korporasi banyak juga disalahgunakan, dipakai juga. Di dalam modus-modus cuci uang yang dikenal di dunia ini, yang dikumpulkan oleh Egmont Group, kumpulan PPTS di dunia, ternyata modus-modus utama cuci uang itu di dunia menggunakan korporasi juga. Misalnya modus pertama yang paling banyak yang namanya concealment within business structure. Sembunyi di balik usaha yang sah, yang dia kendalikan. Contohnya misalnya, dalam kasus IKTP. IKTP ada mantan ketua DPR kita, waktu menerima kickback, dia pakai perusahaan namanya PT Murakabi Sejahtera. Dia nggak jadi pemegang saham, dia nggak jadi pengurus, tapi dia controlling. Dia ultimate beneficial owner. Itu modus yang paling banyak terjadi di dunia menurut penelitian dari Egmont Group. Kemudian yang kedua ada namanya misuse of legitimate business, yaitu menyalahgunakan bisnis orang lain yang sah. Ini di dalam cuci uang namanya kuko smarfing ya. Kuko itu burung pelatuk yang suka bertelur di sarang burung lain. Burung lain lagi cari makan, digeser telurnya, ditaruh telurnya sendiri. Ini kuko smarfing. Misalnya contoh sederhana pernah terjadi, TKI kita di Hong Kong kirim uang ke Malang, Jawa Timur. Uang dari hasil kerja di situ. Dia dimanfaatkan oleh mafia narkoba Hong Kong dan Malang. Menggunakan remitten yang dikirim uang mafia narkoba yang ada di Malang, bukan uang dari TKI. Itu jadi bertelur di sarang burung lain, itulah salah satu modus dari TPPU yang banyak menggunakan juga korporasi. Jadi dengan demikian wajib pajak badan sebagai korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Cuman pidananya hanya denda saja. Kalau hukuman badan sudah tentu orang ya. Berapa maksimum denda sesuai dengan yang diatur di Undang-Undang KUP tadi kalau perpajakannya. Nah, contoh kasus yang pernah ada, kasus lama tadi saya sudah singgung, Cian Agri 2,5 triliun. Kemudian yang baru saja, belum sampai sebulan, putusan pengadilan Jakarta Barat, ini kasus restitusi fiktif ya, banyak faktur tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, korporasi dan ya korporasinya dipidana oleh di Jakarta Barat. Saya kira udah selesai ya Mbak ya, terakhir ini presentasi saya. Ada lagi nggak? Sudah habis kayaknya. Ya itu saja. Mohon maaf kalau kurang benar. Kalau ada pertanyaan saya coba untuk menjawab. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Yunus. Waktunya masih ada sekitar 16 menit lagi Pak. Ada yang mau disampaikan lagi Pak Yunus? Mungkin dialog saja Mbak, lebih ini. Oke, jadi lebih banyak sesi diskusinya ya Pak ya. Baik. Ya, terima kasih banyak sekali lagi Pak Yunus atas pemaparannya yang sangat komprehensif. Kita berikan virtual applause bersama untuk Bapak Yunus. Ini juga tadi saya mengecek video masing-masing, ini banyak sekali Pak yang sambil mencatat seperti itu. Jadi terima kasih banyak Pak atas ilmu dan informasi yang diberikan kepada kami ya Pak di pagi ini. Tadi juga Bapak Yunus telah menjelaskan apa sih sebenarnya pengertian dari corporate criminal liabilities dan juga kategorisasi praktik-praktik ya yang digolongkan mana pidana individu dengan pidana korporasi. Itu juga yang menjadi pertanyaan besar kita semua ya tadi pada awal webinar ini. Bapak Yunus juga telah secara komprehensif juga mengupas mengenai peraturan yang mengatur mengenai corporate criminal liability di Indonesia. Tadi disebut ada sekitar 100 ya Pak ya, peraturan yang mengatur.
Nah, saya mungkin talk show sebentar dulu ya Pak ya, sebelum diskusi dengan para peserta. Saya mau tanya juga nih Pak, saya tergugah juga ingin bertanya. Kira-kira Pak, kalau di era kontemporer ini gitu ya, saat ini apa sih Pak, ada tren tertentu nggak ya Pak terkait dengan praktik corporate criminal liability Pak? Jadi memang yang namanya modus operandi atau tipologi dari tindak pidana, baik yang dipakai oleh perorangan ataupun yang menggunakan perusahaan, itu selalu berkembang ya, selalu berubah ya. Sekarang kecenderungannya, walaupun ada larangan untuk membuat perjanjian nomini arrangement dalam undang-undang PMA, tapi itu tetap terjadi kalau menurut teman-teman para notaris. Mereka bersembunyi di belakang itu, ultimate beneficial owner. Kenapa kita perlu transparan terhadap ultimate beneficial owner? Karena biar kita tahu yang menerima keuntungan perusahaan itu siapa yang sebenarnya. Siapa wajib pajak sebenarnya yang harus bayar. Itu konteks perpajakannya gitu. Ya. Dalam perjanjian antar negara juga, ini juga diminta untuk dibuat transparan. Dibuat transparan, dan sering mereka menggunakan perusahaan-perusahaan di mana ada ultimate beneficial owner yang mengendalikan. Padahal sebenarnya yang muncul di permukaan bukan dia, tapi dia yang mengendalikan. Tadi saya sudah ambil contoh misalnya, dalam kasus iKTP, waktu almarhum Marlim mengirim uang dari Mauritius ya, di Afrika situ ke Jakarta, dia bisa kirim uang tanpa adanya cross border transaction. Mungkin orang susah mengerti, kok bisa uang berpindah tapi nggak ada cross border, gimana caranya? Dia menghindari cross border transaction untuk menghindari pelaporan ke BI untuk 10.000 US dollar lalu lintas devisa, ke PPATK untuk transaksi international fund transfer atau transaksi mencurigakan. Tapi dia berhasil memindahkan uang dari Mauritius ya, yang jauh high risk country sana ke Jakarta. Nah, tekniknya bagaimana? Dia mengkombinasikan berbagai cara. Tadi high risk country Mauritius, kemudian dia pakai money changer di sini, kemudian dia pertemukan hutang piutang orang Indonesia dan yang di luar negeri, dia pertemukan, terjadi set off ya, multilateral set off, sehingga kewajiban perusahaan kita yang berhutang ke luar negeri dibayarin oleh dia di sana, dibayar oleh si Marlim. Perusahaan Indonesia yang sudah dibayarkan utangnya tadi tidak harus bayar ke sana, dia bayar ke PT Murakabi tadi. Jadi tidak ada cross border, cuma dengan set off perjumpaan hutang itu bisa berpindah uang dari luar ke dalam. Jadi kecenderungan menggunakan beneficial itu cukup kuat sehingga kita baik negara-negara OECD, G20 ataupun yang anggota FATF diminta membuat transparan mengenai beneficial owner ini. Sejak pendirian, kemudian kalau ada perubahan, bahkan untuk bidang perminyakan SKK Migas sangat ketat sekali. Kalau ada peralihan wilayah kerja, pemilikan tanpa ada beneficial owner tidak akan ada approval. Jadi penggunaan UBO ini cukup banyak ini sebagai salah satu cara untuk melakukan, kalau dalam cuci uang istilahnya ada orang ketiga, third party money laundering. Orang ketiga yang lakukan cuci uang yang melalui sarana-sarana perusahaan atau orang lain. Walaupun sudah ada larangan nomini arrangement misalnya di dalam Undang-Undang PMA, di peraturan BKPM juga dilarang, tapi dalam praktik itu tetap berjalan. Dan itu salah satu saja. Tadi saya sudah sebutkan ya, setiap periode tertentu yang namanya Egmont Group melakukan studi tentang modus-modus ini setiap tahun ya, dikumpulkan dari seluruh dunia. Ternyata sampai sekarang modus yang paling banyak dilakukan untuk melakukan cuci uang seperti saya sebutkan tadi, dari 5 modus utama. Modus utama itu ada 5. Pertama tadi ya, concealment within business structure. Kemudian ada yang kedua, misuse of legitimate business, orang lain. Yang ketiga ada offshore conversion, seperti Panama Paper dan lain sebagainya. Ada menggunakan identitas palsu, di Indonesia sangat banyak sekali. Yang terakhir modus yang banyak dipakai adalah membeli aset-aset tanpa nama, seperti uang, emas, bahan makanan, lukisan. Contohnya misalnya dalam salah satu kasus Fiskus yang
menjadi terpidana. Waktu kita bongkar 9 ya, salah satu safe deposit box-nya di bank di Jakarta Utara. Sang fiskus ini yang ibu bapak udah kenal, umurnya 25 tahun waktu itu. Safe deposit hanya berisi uang Singapura dolar pecahan ribuan, US dollar pecahan seratusan, dan emas batangan saja. Jadi ini modus terakhir banyak dilakukan oleh orang menyembunyikan aset-aset, asal-usul aset tindak pidana. Ya, salah satu yang terakhir kebetulan menyangkut perpajakan ya. Petugas pajak yang waktu itu dia banyak bertindak sebagai, yang saya tahu setelah kita wawancara dia banyak bertindak sebagai istilahnya tax planning, kalau istilah dia, tax planning. Tapi yang saya baca, yang saya mengerti lebih banyak avoidance dan evasion yang lebih banyak. Itulah dia bisa dapat untung banyak dari sana. Jadi kalau ditanya modus terus berkembang, dan terakhir untuk perusahaan banyak bersembunyi seperti itu, Pak. Dan mencari ultimate-nya itu kadang-kadang susah. Kadang-kadang di luar negeri, kadang-kadang di luar negeri ujung-ujungnya seharusnya manusia yang nama ultimate benefit owner, tapi bisa juga orphan company. Orphan company itu perusahaan yang didirikan oleh trust. Bisa juga ujung-ujungnya semacam dana pensiun yang dimiliki oleh banyak orang di bursa di luar. Nah, di situ mereka sering bersembunyi. Salah satu contoh modus yang cukup banyak terakhir. Itu Pak, sekedar tambahan. Ya, baik Pak, terima kasih banyak. Tadi sepertinya tambahan dan juga penjelasan menyeluruh Pak Yunus ini sudah beberapa juga nih Pak sebenarnya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Saya bacakan juga ya Pak ya. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Saya akan membacakan pertanyaan yang telah masuk di form Google. Yang pertama itu dari Bapak Mulyono. Bapak Mulyono menanyakan, dalam suatu perusahaan yang melakukan transaksi bisnis, namun terindikasi melakukan tindak pidana perpajakan dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut, kemudian apabila sebagian dari hasil tindak pidana perpajakan tersebut ditransfer ke rekening orang pribadi lainnya, apakah orang pribadi tersebut dapat disangkakan pasal tindak pidana pencucian uang? Terima kasih Bapak. Jawabannya bisa ya. Jadi ada di pasal 5 untuk orang yang tidak melakukan tindak pidana ya tersendiri. Tidak juga maksudnya menyembunyikan, tapi dia menguasai, menerima saja hasil tindak pidana bisa dipidana. Misalnya hasil tax evasion. Contohnya misalnya kasus nyata saja yang sudah diputus ya tetap. Mungkin dulu Pak Darussalam pernah dengar Malindadi, pasti ingatlah Pak Darussalam ya. Malindadi itu punya suami siri namanya Andika Gumilang ya. Dia relationship manager Citibank. Kemudian dia gelapkan uang nasabah priority customer Citibank. Dia nikah lagi, dia beli apartemen, dia beli mobil, dia kasih duit. Dia dipidana 8 tahun. Orang yang menerima menguasai hasil pidana tadi yang Andika tadi dipidana juga 4 tahun. Melanggar pasal 5. Ada juga dulu artis Adis Edilia ya. Suaminya dituduh penggelapan dan cuci uang sama diadu oleh anggota DPR, istrinya dituduh yang sama kena juga. Jadi terutama ibu-ibu ya juga bapak-bapak ya. Karena biasanya dikasih duit itu wanita, jarang yang kayak laki-laki kayak Pak Dhani itu baru jarang dikasih itu. Biasa wanita, seperti kasus Wawan di Banten itu. Itu berapa puluh mobil mewah semua dikasih ke wanita semuanya. Jadi harus kita lebih kritis mempertanyakan ini dari mana. Kalau di Indonesia transaksi rupiah, kenapa ngasih uang dolar misalnya? Mobil kok dikasih mahal-mahal, tidak ada perikatan pokok, tidak ada underlying transaction, tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak jelas asal-usulnya. Itu kalau kita terima, kita bisa kena. Ya. Pasal 5 tadi, ancamannya memang tidak banyak, maksimum 5 tahun. Ya. Maksimum, tapi di Indonesia kan berat untuk menjalani hal seperti itu ya. Karena di dalam sangat-sangat kurang kondusif situasi di tahanan kita atau di LP kita gitu. Jadi bisa jawabannya, bisa dan sudah ada beberapa jurisprudensi, termasuk ada ipar, ada Malindadi juga terkena juga beberapa ya. Itu udah diputus pengadilan semuanya. Baik. Ada lagi pertanyaan? Ya, terima kasih banyak Pak Yunus. Semoga jadi nampung hasil tax evasion bisa kena juga itu. Oke. Dan baik. Itu objek pajak apa enggak? Objek pajak. Halal atau haram semuanya objek pajak ya Pak Darussalam ya. Siap Pak. Ada lagi Pak pertanyaan, sudah masuk lebih banyak lagi Pak. Ini
saya akan menggabungkan nih Pak, sepertinya hampir mirip pertanyaannya ini terkait dengan pihak yang perlu bertanggung jawab nih Pak. Ada dari Bu Dini dan juga Bapak Jaka, keduanya dari perusahaan swasta. Ya. Ada dua skenario seperti ini Pak. Kalau yang Bu Dini ini, jika terdapat pelanggaran perpajakan, pengurus yang bisa terkena sanksi pidana, apakah yang bertanggung jawab mewakili secara perpajakan saja, atau semua jajaran pengurus atau direksi perusahaan, Pak? Itu. Lalu yang kedua, saya izin melanjutkan dulu ya Pak ya, biar sekaligus. Lalu yang kedua, bagaimana apabila struktur korporasi pemegang saham terdiri dari berbagai perusahaan, dan ternyata pada lapisan terakhir, perusahaan identitas individu yang tercantum ternyata adalah nominee. Maka apa yang bisa dilakukan? Baik, jadi di PERMA itu sini diatur ya siapa yang mewakili perusahaan ya. Biasanya kalau perusahaan tersangka ada juga pengurus yang tersangka, kita minta yang jadi tersangka yang mewakili. Kemudian kalau misalnya orangnya udah tidak ada misalnya, ya pengurus yang ada yang mengetahui masalah itu ya, dia bisa mewakili. Kalau nggak ada juga yang mau, ya, penegak hukum bisa dengan upaya paksa meminta salah satu dari manajemen untuk mewakili perusahaan itu sendiri. Itu diatur di Perma 13 2016 ya. Kemudian kalau di ujung-ujungnya nomini juga ya dicarilah siapa di belakang nomini tadi yang nama ultimate beneficial owner. Yang saya tahu ultimate beneficial itu harus manusia. Dialah yang bisa diminta pertanggungjawaban pidana karena kebenaran material ada di situ. Karena pidana itu mencari kebenaran material. Kalau pajak ya mencari siapa sebenarnya wajib pajak yang sebenarnya harus bayar gitu. Nah, dia ada di belakang, dia bersembunyi di belakang. Dan hati-hati kalau jadi pengurus ya. Saya ingin ambil contoh kasus Bank Indonesia. Saya kebetulan dari BI. Jadi dulu pernah berapa direksi BI itu terpidana dalam kasus BLBI. Walaupun sebagian mereka tidak ngerti sama sekali. Proses nggak ngerti, kemudian nggak pernah melakukan apapun juga. Waktu rapat direksi dia putuskan sesuatu untuk menyelesaikan itu. Jadi dianggap dia tahu karena hadir, takkan disalah gitu. Jadi di Indonesia ini ada dua aliran di dalam untuk mendasari keterlibatan direksi seluruhnya ya. Ada satu aliran yang namanya kondisi sine qua non. Asal dia direksi, dia hadir, apapun juga dia lakukan, dia dianggap bisa terlibat. Seperti kasus BI. Ada Pak Aslim Tajudin, Bun atau apa itu nggak ngerti. Tapi menjadi tersangka terpidana juga. Tapi ada juga yang kedua yang harusnya seperti ini, yaitu teori yang melihat proporsionalitas dari peranan seseorang. Apakah dia ikut melakukan, apakah dia bersalah. Seharusnya ini yang dipakai. Cuman saya tanya teman jaksa kok suka pakai yang pertama? Ya biar gampang aja lah, kita tarik semuanya gitu. Itu yang terjadi, yang banyak terjadi di Indonesia. Jadi hati-hati kalau jadi direksi memutuskan sesuatu yang menyimpang ya kalau perlu ada dissenting opinion ya tulislah. Saya nggak sependapat dengan putusan ini. Mungkin itu bisa menjadi alasan pemaaf, Anda tidak bersalah. Tapi kalau diam-diam saja, wah terserah deh, pokoknya saya ikut aja. Diputuskan katakanlah menyuap misalnya, atau diputuskan lakukan penggelapan pajak, atau dilakukan restitusi, Anda bisa kena juga semua direksi. Kalau dengan teori kondisi sine qua non tadi, dianggap semuanya setuju, semuanya melakukan dan semuanya bersalah. Jadi kalau ada beda pendapat, silakan pakai dissenting opinion seperti hakim-hakim sekarang lakukan dissenting opinion. Jadi harus lebih hati-hati. Itu aja. Terima kasih. Oke. Baik, Pak Yunus, ini saya bacakan lagi ya Pak ya, pertanyaan ketiga dari Bapak Fikmel dari Kementerian Keuangan. Pada saat ini, adakah Bapak ciri-ciri khusus atau suatu kategori korporasi yang memiliki resiko sangat rentan untuk melakukan pidana, baik itu pidana perpajakan maupun juga pidana pencucian uang? Begini, jadi tiap tahun kita melakukan yang namanya National
risk assessment terhadap cuci uang ya. Dilakukan oleh PPATK, OJK, dan berbagai instansi terkait. Ada risk assessment namanya, melihat risiko-risiko ya cuci uang ataupun pidana-pidana lain. Kemudian secara sektoral juga dilakukan, misalnya sektor keuangan, sektor kehutanan itu dilakukan sektoral risk assessment. Jadi kita tahu mana yang berisiko tinggi, karena pendekatannya RBA, risk based approach semuanya. Misalnya saya ambil contoh saya sebelum saya jawab pertanyaan itu, untuk sektor keuangan misalnya, untuk sektor keuangan ada 4 hal yang diperhatikan untuk melihat risiko yang banyak terjadi di situ. Pertama dilihat dari pelakunya ya, apakah dia masuk politically exposed person ya, penyelenggara negara. Kemudian yang kedua dilihat dari produknya high risk apa tidak. Kalau di perbankan ada produk yang high risk namanya mesin CDM ya, cash deposit machine ya. Itu high risk. Karena apa? Orang bisa nyuap pakai CDM, orang bisa kasih uang palsu pakai situ ya. Itu high risk produk. Yang ketiga adalah melihat dari cara delivery-nya. Pembayarannya misalnya apakah online, apakah tunai, ataukah melalui perbankan, ataukah melalui broker. Nah, ada yang high risk, ada yang enggak. Yang keempat adalah melihat dari geografis ya, risiko itu. Geografis yang tertinggi risiko di Indonesia adalah selalu Jakarta. Itu ukuran untuk melihat risiko-risiko di sektor keuangan. Nah, sekarang kita lihat untuk cuci uang dan pajak ya. PPATK mengeluarkan SK peraturan mengenai ada high risk country seperti tadi Mauritius ya, Cayman Island, Bermuda itu high risk country. Ada high risk business. High risk business misalnya money changer oleh bank asing dianggap sebagai high risk. Dia nggak mau terima sebagai buka account. Kemudian ada high risk product. High risk product seperti traveler check misalnya. CDM tadi ya. Ada juga high risk customer orang. Kalau orangnya penyelenggara negara yang punya pengaruh dianggap dia berbahaya, berisiko tinggi. Nah itu 4 jenis high risk yang dibuat aturannya. Yang kalau ini melakukan transaksi harus dilakukan yang namanya CDD, EDD, enhanced due diligence ya, diperdalam enhanced due diligence karena dia high risk. Jadi dari wilayah itu, jenis produk itu, dari bisnis tersebut ataupun orang tersebut. Lalu bagaimana ciri-ciri perusahaan yang rentan terhadap tadi melakukan TPPU ataupun perpajakan. Ya kembali ke soal tadi. Jadi melihat modus-modus yang terjadi banyak menggunakan perusahaan dan terakhir banyak menggunakan ultimate beneficial owner. Jadi kalau perusahaan tidak mau mendeklar, melaporkan siapa ultimate beneficial owner-nya, bisa diduga dia sebenarnya punya beneficial owner, tapi dia tidak pernah melaporkan. Padahal itu kewajiban menurut Perpres 13/2018 mengenai transparansi beneficial owner, dia harus disclose. Jadi kalau dia tidak mau disclose, sudah tentu ada sesuatu yang disembunyikan. Ada yang disembunyikan. Terus yang kedua, dengan memahami modus-modus ya, tipologi transaksi-transaksi, kita bisa tahu sebenarnya ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang tidak beres, ada sesuatu yang menyimpang. Misalnya, orang misalnya meminjam uang dari bank atau finance company. Ada dalam salah satu kasus, dia leasing dari perusahaan, tapi besok dia lakukan prepayment. Memang atas nama sendiri. Bisa nggak cuci uang atas nama sendiri? Bisa. Tapi besoknya, nggak lama dia lakukan prepayment, dia lunasi dengan uang hasil kejahatan tadi. Atau hasil dari mungkin bisa tax evasion, bisa saja. Jadi dilihat modus-modusnya. Yang ketiga dilihat apakah masuk modus cuci uang apa enggak. Yang ketiga lihat kelaziman. Lazim nggak transaksi itu dilakukan oleh perusahaan itu. Saya ambil contoh, tapi contoh manusia nih. Misalnya contoh kasus, dalam kasus Ketua MK yang lalu, Mr. AM ya, dia pernah menyimpan uang di ruang karaoke bermiliar-miliar, di ruang karaoke, menyimpan uang miliar. Itu kan tidak lazim.
Apakah cuci uang? Iya, karena ada upaya untuk menyembunyikan asal-usul melakukan sesuatu yang tidak lazim. Jadi kalau perusahaan lakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari kelaziman bisnis atau usaha, ya itu patut diduga ada sesuatu yang di balik itu. Dan terakhir mengenai individu ya, ciri-ciri individu, mungkin individu ini jadi pengurus perusahaan. Biasanya individu yang menyimpang itu dia selalu big spender ya. Big spender itu boros, tidak menentu. Jadi kalau orang banyak mentraktir sana sini tidak karuan asal usulnya. Big spender, ini pengalaman para investigator ini. Big spender itu ada kecenderungan sesuatu yang menyimpang. Ada sumber yang tidak sah. Mungkin perusahaan ya orang-orangnya kalau big spender ada indikasi seperti itu. Saya ambil contoh nyata di perbankan. Pernah terjadi dulu, terjadi di bank swasta, udah terungkap dia menggunakan dana, menyalahgunakan banknya lah untuk keuntungan. Orangnya suka sepeda. Sekali waktu dia jalan tol, bawa sepedanya jatuh di jalan tol. Dia nggak mau ambil. Dia bayar tuh orang, tugas tol, sepeda saya jatuh, tolong diambil. Ini big spender juga. Orangnya terkenal, mudah memberikan sesuatu kepada orang. Biasanya orang-orang yang big spender gini, kecenderungannya ada sesuatu yang tidak sah sebagai sumber dari pengeluaran tadi atau perbuatan-perbuatannya. Mungkin itu bisa memberikan ya inspirasi mengenai melihat ciri-ciri dari perusahaan atau orang yang menyimpang baik secara TPPU ataupun ya mungkin kaitan dengan perpajakannya. Terima kasih. Baik Bapak Yunus, terima kasih banyak respon dan jawaban yang sangat komprehensif sekali Bapak. Ini masih banyak lagi Pak pertanyaan yang masuk. Mungkin tadi karena kita juga sudah banyak membicarakan mengenai permasalahan, nah ini juga ada juga Pak banyak yang bertanya mengenai solusi nih Pak. Bapak Muhammad Rais, Bapak Salomo Depi, dan juga Bapak Bambang ini menanyakan praktik corporate criminal liability di Indonesia ini kan masih marak ya Pak ya, khususnya dalam perpajakan. Bagaimana sih Pak penanganannya dan pencegahannya sejauh ini? Lalu juga bagaimana pula Pak peraturan hukum atau kerangka hukum yang efektif untuk mencegah praktik dana perpajakan yang semakin kreatif di masa mendatang? Apakah ada best practice dari negara-negara lain gitu Pak? Jadi bagaimana untuk mencegah ya? Betul. Pencegahan yang tidak yang pertama mungkin pencegahan dan penanganannya selama ini seperti apa? Lalu bagaimana kerangka hukum untuk yang mendatang Pak? Yang jelas penanganan pidana korporasi jalan terus. Di KPK jumlahnya meningkat ya. Teman-teman penyidik pajak juga untuk korporasi cukup banyak arah ke sana ya. Tapi mungkin yang berat-berat seperti restitusi fiktif ya. Kebetulan saya dalam beberapa kasus diminta menjadi ahli terkait korporasi ini ya, di sini ataupun di daerah ya. Jadi korporasi akan terus di-enforce ya, karena diyakini korporasi tempat sembunyi juga. Yang tadi, concealment within business structure, sembunyi di balik perusahaan. Kalau pribadi yang muncul ketahuan, tapi korporasi lebih mudah. Bagaimana untuk menghindari supaya korporasi misalnya tidak terkena misalnya, atau mungkin individu juga ya, pengurus nggak terkena. Tadi saya sebutkan ya, salah satu prinsip di dalam pasal 4 ya, Perma 13 2016 ya, yang juga dipakai di dalam Undang-Undang KPK, dipakai juga di UK Bribery Act, yaitu dipakai strict liability ya, strict liability dengan prinsip vicarious liability. Kalau kita beranalogi dari yang ada di luar, baik di UK atau di Amerika, perusahaan itu bisa lolos, bisa tidak dianggap bertanggung jawab. Yang tadi saya sebutkan, kalau governance-nya memang bagus, good for governance, kemudian risk management-nya bagus, efektif ya berjalan, kemudian ada compliance. Jadi dia bisa bilang, saya udah punya sistem yang jalan efektif. Kalaupun menyimpang hanya pribadi yang menyalahgunakan kewenangan atau mencari keuntungan pribadi. Dan salah satu prinsip governance yang bagus adalah transparansi, di mana kalau dibuat transparan ya, kalau ada beda pendapat dimungkinkan juga ya. Jadi individu-individu mungkin lebih terlindungi kalau perusahaan juga kalau itu dibuat transparan. Kalau ada transparansi, orang nggak mau berbuat jahat.
Tapi kalau tertutup, orang mudah melakukan macam-macam. Jadi transparansi cukup melindungi orang-orang yang beretikat baik ya, perusahaan-perusahaan yang baik. Dan biasanya kalau suatu yang transparan di dalam hukum dianggap dia beretikat baik, dia akan dilindungi oleh hukum. Contohnya begini misalnya. Misalnya ada orang beli mobil di dealer atau di showroom. Padahal mobil itu belakangan ketahuan mobil curian. Dalam undang-undang ada pasal 480 KUH pidana. Menadah barang itu pidana juga. Tapi karena dia beli di showroom, di ruang yang terbuka, yang transparan, dianggap dia beretikat baik. Nah, di dalam hukum, orang yang beretikat baik itu dilindungi, tidak akan dihukum karena dia ada etikat baik, tidak ada kesalahan untuk melakukan kejahatan, dia beretikat baik untuk melakukan transaksi. Biasa-biasa saja. Mungkin itu Mbak jawabannya, terlalu singkat. Baik, terima kasih banyak Pak Yunus atas jawabannya. Ini selanjutnya saya akan mengundang para peserta untuk menanya langsung. Namun sebelumnya mungkin Bapak Darussalam ada yang ingin ditanggapi atau ditambahkan Bapak? Halo. Ya Bapak, sudah terdengar Pak. Seperti yang saya sampaikan di opening speech, justru saya hari ini saya belajar dari Pak Yunus Susan. Jadi saya mendengarkan sajalah gitu ya. Silahkan dilanjut. Baik, ya sama Bapak. Kita semua sepertinya banyak sekali belajar dari Bapak Yunus. Berarti langsung saja saya persilahkan bagi para Ibu dan Bapak yang ingin bertanya langsung dengan Pak Yunus bisa menekan tombol raise hands yang ada di dashboard Zoom masing-masing. Sudah ada yang, ada 2 ini. Oke, Ibu Diana Adinda, sudah siap Ibu? Silahkan untuk menyalakan video dan juga suara. Mbak, sebelum itu saya ingin menjawab yang ditulis di dalam chatting ini ya. Oke, baik Pak, silakan. Ada aspek kesalahan yang tidak disengaja terhadap corporate. Jadi perlu saya ingatkan ya, undang-undang pajak sama dengan perbankan, dia harus dengan sengaja. Sengaja itu willen and wanton, dia inginkan dan dia tahu akibatnya. Jadi kalau nggak sengaja nggak bisa disalahkan ya. Kalau Ibu Bapak lihat perumusannya di undang-undang, itu kebanyakan pakai dengan sengaja, kecuali SPT yang apa tadi ya, lalai misalnya. Tapi yang lain-lain itu restitusi fiktif misalnya, itu banyak dengan sengaja. Kalau tidak dengan sengaja nggak bisa dihukum pasal-pasal yang perumusannya dengan sengaja 38, 39 tadi itu. Ya. Itu aja. Silakan yang mau bertanya, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Ibu Diana Adinda, silakan untuk mengajukan pertanyaan dengan mengaktifkan video dan suara. Silakan Ibu. Ibu Diana sudah tersambung? Selamat pagi, Bu Diana. Untuk peserta sudah bisa meng-unmute sendiri ya, host ya? Baik, mungkin untuk kita persilahkan dulu yang selanjutnya kepada Bapak Billy Joseph yang sudah mengacungkan tangan. Silahkan untuk bertanya, Bapak, mengaktifkan video dan suara. Oke, selamat siang Pak Yunus, Pak Yunus. Oke, saya senang bisa berkomunikasi dengan Pak Yunus. Karena Pak Yunus ini, kalau Pak Yunus kan sudah sangat familiar di 3 lines of defense. Kalau Pak Yunus ini udah tambahan, kalau buat saya ini sampai 6 lines of defense. Karena sudah menjadi regulator, sudah jadi pemutus, dan ada satu lagi sisi yang paling tidak ada di auditor yang dapat, yaitu intelligence. Ya Pak Yunus ya, karena Pak Yunus kan sudah masuk di keilmuan intelligence. Biasanya kalau sudah di intelligence itu sudah di atas Pak. Saya tidak tahu lagi kalau di bagian audit itu, kalau sudah menggunakan keilmuan intelligence, berarti itu sangat-sangat di atas. Di saya pingin, kalau yang tadi kan Bapak mengatakan tentang BO. Kalau BO kan berarti Bapak
sudah, apalagi kalau yang di hampir semua jabatan yang Bapak sudah jalani, itu memang sudah terlebih yang di intelijen sudah bisa memahami. Saya ingin lebih mengkerucutnya ke ini Pak, misalkan apakah korporasi ini termasuk juga korporasi negara atau misalkan BUMN. Kalau misalkan di Bapak, kalau memang sudah terkait lebih dari hukum, kalau ada delik aduan, apakah di institusi yang Bapak sering sewaktu sebelumnya jabat, apakah delik aduan itu tetap ditelusuri atau gimana Pak? Karena delik aduan itu sebetulnya whistleblowing juga Pak. Hanya namanya aja berbeda. Kalau whistleblowing kita masuk ke sisi finance-nya. Kalau yang terjadi berarti ada fraud-nya. Kalau di sini karena ada kriminal, kalau dari sisi hukumnya berarti memang kriminal yang berjalan. Karena di situ ada namanya korupsi dan fraud-nya. Nah, yang ingin saya tambahan yang ini yang mengenai kecepatan dari biasanya yang Bapak terapkan untuk mencegah. Selain misalkan kan kejahatan sekarang kan sebetulnya kalau yang saya tadi katakan 3 lines of defense sudah banyak nih. Sistem berjalan, sistem udah mumpuni. Tinggal orang nih. Bagaimana ini Pak kalau yang sudah biasa Bapak terapkan ke pelaksana-pelaksana atau operator-operator Bapak yang selama ini untuk mencegah terjadinya korporasi kriminal ini. Terima kasih Pak. Ya masih. Jadi ditanyakan mengenai BUMN misalnya, apakah termasuk dalam korporasi? Kalau definisinya jelas termasuk. Cuman waktu kami di tim memang ada salah satu hukum yang tidak cenderung mengarahkan ke sana dulu. Tapi sebenarnya di KPK sudah ada kasus BUMN yang menjadi tersangka. Orang terima uang sekian M hasil korupsi. Jadi tersangka BUMN. Sudah ada itu. Di Belanda, nenek moyang kita dalam masalah hukum, korporasi punya negara termasuk bisa dipidana dengan denda. Bisa. Terakhir KPK penyidiknya ada Pak Wawan dan lain-lain ke Belanda, ternyata BUMN bisa juga. Di beberapa negara barat misalnya BUMN yang mengelola transportasi publik, di sana ada jalan, bisa juga dipidana. Jadi masuk, biar adil, equality before the law. Karena kalau enggak begitu, BUMN tempat sembunyi. Tikusnya bukannya tidak ada ya, kecenderungannya pasti ada. Jadi jangan dikecualikan. Kalau dia dikecualikan ya untung orangnya, untung BUMN-nya ya, yang dimanfaatkan oleh orang-orang itu. Kemudian mengenai sebenarnya ada istilah yang tidak 100% pas, delik aduan dalam bahasa Belanda itu kelah delik. Delik yang pengaduannya, penyidikannya tergantung pada pengaduan dari korban, misalnya perselingkuhan, pencurian dalam keluarga. Kalau nggak diadukan ya, pencemaran nama baik itu tidak diproses, bukan pidana, tapi harus diadukan. Itu namanya delik aduan, digantungkan pada pengaduan korban. Mungkin yang Bapak ajukan tadi bukan delik aduan dalam arti kelah delik tadi, tapi pengaduan ya. Ya, whistleblowing kalau dia tidak melakukan namanya whistleblower, tapi kalau dia melakukan namanya justice kolaborator ya. Dia pelaku tapi dia bongkar, dia justice kolaborator. Seperti kasusnya Agus Condro. Agus Condro kan menerima traveler check 10 lembar dengan nilai 500 juta waktu pemilihan Deputi Gubernur Senior BI tahun 2004. Dia pelaku tapi dia melaporkan, membongkar, dia whistleblower. Nah, yang ditanyakan kalau proses ya proses di mana-mana untuk ini tetap dijalankan ya. Cuman kalau Bapak tanyakan terkait dengan PPATK juga ya, banyak laporan-laporan transaksi melalui sistem ataupun dari masyarakat juga ya. PPATK itu kalau dalam permainan bola dia seperti gelandang, midfielder. Hanya memberikan umpan saja kepada striker. Strikernya ada 6, polisi, jaksa, KPK, pajak, bea cukai, dan BNN. Termasuk PPATK cukup banyak sharing informasi ke pajak juga. Nah, cuman kadang-kadang tidak semua umpan-umpan tadi menjadi gol, tidak semuanya ya oleh striker. Jadi bisa juga masih didalami, bisa juga strikernya kecapean mungkin.
bisa juga masuk angin dan lain sebagainya. Itu terjadi baik zaman saya ataupun zaman sekarang. Apalagi kalau yang kita adukan itu penegak hukum, agak susah ya. Ada penegak hukum yang kalau diadukan tidak akan, sekarang kejadiannya ada beberapa yang susah diproses. KPK nggak berani nyidik, instansinya sendiri tidak mau jeruk makan jeruk, itu kejadian sekarang ya. Kalau Anda tanya soal proses-proses tindak lanjut terhadap pengaduan ataupun laporan yang ada. Kemudian bicara soal, tadi Bapak bertanya soal kecepatan untuk mencegah ya. Ya secara internal ya, governance, internal control ya. Tadi Bapak sudah sebut 3 line of defense ya. Bisa. Cuman sekarang ini kelihatannya, ini sekarang musimnya teknologi 5.0 ya. Udah terlalu canggih sekarang ini. Banyak transaksi-transaksi yang branchless, tidak pakai cabang, paperless, tanda tangan pun juga signatureless ya. Semuanya pakai e-signature. Transaksi-transaksi financial teknologi, bahkan bank juga sudah banyak yang sifatnya digital ya. Sehingga upaya untuk mencegah, untuk memberantas memang lebih susah. Kita harus lebih mengerti, sehingga FATF sendiri di dalam pedomannya, policy recommendation mengingatkan kembali. Ini emerging threat istilahnya, ancaman yang muncul banyak sekali dengan menggunakan teknologi ini. Jadi kalau aparat misalnya tidak mampu menggunakan atau mengikuti perkembangan ini, akan susah dia melakukan, bukan saja untuk mencegah, memberantas pun akan lebih susah ya. Lebih susah, biasanya para kriminal seringkali cukup canggih menggunakan teknologi-teknologi seperti itu. Itu jawaban saya mungkin agak umum Pak, karena saya sendiri tidak melihat fokus yang pas benar mungkin. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Ya, terima kasih Bapak Yunus, Bapak Billy, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Kita berikan kesempatan kepada yang lain. Ini ada lagi yang raise hands, Bapak Rizky Dharma. Ya, sudah terima siap? kasih. Ya, iya, siap. Silakan Bapak perkenalkan nama, institusi, dan juga pertanyaan secara singkat ya Bapak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Yunus Husin. Saya dengan Rizky Dharma. Saya profesi konsultan pajak. Saya pernah juga kerja di Koperasi BI, jadi sebenarnya saat Bapak di Ketua PPATK pernah bertemu lah gitu Pak. Oh, iya. Di lantai 4 Gedung Kebun Sirih. Kebun Sirih ya? Iya. Ya, saya di lantai 3-nya saat itu di Koperasi. Dulu kita di Kebun Sirih, kantornya lantai 4 dulu, minjem tempat. Ya, saya di lantai 3 Pak. Saya di Koperasi. Ya? Koperasi BI ya. Jadi pernah ketemu. Ya. Jadi yang ingin saya tanyakan sebenarnya Pak, kadang-kadang kan di lapangan itu sering terjadi mungkin kalau posisinya ada yang sebagai karyawan maupun sebagai konsultan nih. Kan kalau saya mau profesi konsultan pajak. Jadi sebagai karyawan mungkin di level bisa staff ataupun manajerial, bukan direksi lagi. Nah, itu bagaimana cara ataupun tips untuk supaya yang bersangkutan, yang karyawan tadi terhindar dari sangkaan, misalnya ada tindak pidana perpajakan bagi perusahaan wajib pajak tempat bekerja, ataupun sebagai konsultan pajak yang menangani wajib pajak, sehingga tidak terseret ke dalam sangkaan tindak pidana seandainya memang ada tindak pidana di perusahaan yang di tempat bekerja gitu Pak. Tipsnya gimana Pak? Terutama bagi karyawan dan konsultan. Itu aja Pak Yunus Husin, terima kasih. Yeah. Jadi begini, di dalam hukum itu, sesuai dengan pasal 183 KUHP ya, hukum acara pidana, orang itu bisa dihukum karena bersalah karena dia berbuat perbuatan yang dilarang itu, actus reus bahasa Latinnya. Yang kedua, dia ada mens rea ya, ada kesalahan. Jadi kalau dua ini terpenuhi, bisa dia disalahkan. Sekarang kita lihat karyawan misalnya. Bagaimana supaya aman ya? Kalau mau ya setiap perintah ya. Perintah. Mau delegasi, mau kuasa, kalau bisa dibuat tertulis dengan transparan akan lebih baik. Karena kan jelas ya. Dan siapa yang memerintahkan, siapa yang melakukan. Kalau dalam konsep vicarious liability, kalau karyawan disuruh dengan ada bukti seperti itu, yang tanggung jawab adalah yang menyuruh. Oh, yang menyuruh. Dan itu ada pelaku, ada yang menyuruh melakukan. Ini menyuruh melakukan ini dalam konsep vicarious liability tadi 1367 bahwa perdata ya, yang tanggung jawab adalah yang menyuruh. Dia istilahnya orang yang
tidak bisa menghindar, apalagi pegawai kan takut ya. Ya. Lalu konsultan juga begitu, kalau sesuatu dibuat transparan, tertulis ya, dan mungkin Anda bisa belajar dari Undang-Undang Perbankan, ada di pasal 50 ya, Undang Perbankan. Di situ ada mengenai terafiliasi, termasuk konsultan. Jadi konsultan itu bisa dipidana dalam kaitan dengan kepatuhan bank ya, kalau misalnya bank melanggar, kemudian dilakukan supervisory action, dilakukan pembinaan atau administratif, disuruh perbaiki. Kemudian Bapak sebagai konsultan menyarankan, udah kita akalin saja, kita rekayasa, nggak usah diperbaiki. Kita rekayasa sehingga bisa tetap berjalan. Nah, saran-saran Bapak yang sifatnya tadi menyesatkan, suruh rekayasa supaya tidak comply terhadap ketentuan yang ada, terhadap klien Bapak, ya itu bisa dianggap bersalah karena memberikan nasihat yang kecenderungan tidak comply dengan ketentuan. Nah, kalau perbankan sendiri bisa diminta mereka yang tidak comply itu juga menyarankan yang menyesatkan bisa diminta pertanggungjawaban. Nah, kalau jadi konsultan pajak ya sudah tentu kalau menurut saya berikanlah alternatif dan biarkanlah si wajib pajak yang memilih dengan konsekuensi masing-masing. Tapi kalau misalnya Bapak kecenderungan mendorong pada tax evasion-nya misalnya, ini paling menguntungkan, walaupun katakanlah ada sesuatu yang tidak benar, ada sesuatu yang fiktif, ya seharusnya jangan seperti itu. Biarkanlah, saya cenderung dikasih pilihan dengan konsekuensi masing-masing, silahkan memilih konsekuensi masing-masing. Jadi siapa yang memutus, dialah yang memang bertanggung jawab di dalam tanggung jawab pidana seperti itu. Tapi kalau Bapak yang mendidik, udah pakai ini aja, kalau enggak saya enggak mau. Nah, itu berarti Bapak udah menyuruh dia melakukan itu dengan pengaruh yang ada pada diri Bapak itu. Itu aja, Mas. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Pak Yunus. Ini sebenarnya kita waktunya sudah hampir habis, namun ternyata animonya masih banyak sekali nih Pak. Ini saya meminta kebijaksanaan dari Bapak Yunus saja. Bagaimana Pak? Satu pertanyaan lagi atau gimana Pak? Oh, silakan aja sampai kapan. Silakan aja. Baik, ini satu pertanyaan terakhir ya. Mungkin dari Ibu Yulita Eka yang juga raise hands. Silahkan Ibu untuk langsung mengaktifkan video dan suara. Ibu Yulita Eka sudah bergabung bersama kita, Bu. Tidak ada Ibu Yulita Eka? Oke, baik. Kesempatan berikutnya mungkin Bapak Saud Sahat Sitompul. Bapak Saud bisa langsung mengaktifkan video dan juga mengaktifkan suara. Baik, terima kasih Bu Ayumi. Ya, dengan pertanyaannya cukup singkat ya Pak ya. Terima kasih ya, Pak. Baik, terima kasih. Dari saya kenal nama Pak Yunus ini, saya salah satu pengagum beliau. Ini orang-orang yang menegakkan keadilan atau kebenaran dalam negara kita ini. Nah, pertanyaan saya Pak, nah, kita lihat memang kalau sekarang tax ratio kita kecil dan banyak halangan-halangan untuk pemungutan pajak untuk penerimaan negara, termasuk ini yang kita bicarakan sekarang. Kalau saya lihat orang-orang seperti Bapak banyak, aturan kita lengkap. Saya kira aturan kita juga sangat lengkap, tapi ini tetap marah. Menurut Bapak apa masalahnya di kita di Indonesia ini? Kita kalau saya lihat kemarin yang terakhir itu indeks apa kita 4 dari 10. Jadi poin kita cuma 4 dari ketertiban untuk mengenai korupsi ini. Terima kasih Pak Yunus. Ya, masih. Jadi tax ratio tadi Bapak sebut rendah ya, masih rendah. Iya. Paling berapa? 11? 12. Negara lain 27 Pak. Ya. Ada negara tetangga 27. Kebanyakan jauh lebih tinggi ya. Jadi dalam sistem hukum itu ada selain ada aturan, ada juga culture ya, budaya, ada juga aparat penegak hukum itu sendiri. Budaya itu seperti oli pada sebuah mesin. Kalau semuanya bagus, tapi mesin itu tidak ada oli, tidak akan jalan. Culture-nya tidak mendukung.
saya ingin ambil contoh kasus nyata saja. Jadi saya pernah mengisi training para penyidik pajak di Kemanggisan. Ada pusdilihat pajak. Saya tanya, Mas, kalau yang wajib pajak yang melanggar itu pangkatnya atau pengaruhnya cukup tinggi, berani nggak Anda? Oh, jawabannya apa? Hampir semua. Pak, kami bosnya cuma dirjen aja. Jadi kalau ada yang menyimpang besar-besar, apalagi dari dirjen, kami nggak berani karena bos kami cuma dirjen. Jadi terus terang saja untuk enforcement pajak itu, saya sendiri terus terang merasa kurang optimal. Kenapa kurang optimal? Ya tadi, karena bos saya cuma eselon 1, saya nggak berani menghajar eselon 1 ke atas. Nggak berani. Ini fakta, bukan 1-2 orang yang saya tanya. Ya. Jadi kalau Bapak tanya gimana enforcement-nya, kalau mereka yang swasta kan seringkali punya pengaruh besar. Mempengaruhi eselon 1, mempengaruhi menteri, mempengaruhi jenderal segala macam. Mereka seringkali kalah pengaruh. Sehingga enforcement kalau menurut saya kurang optimal. Di samping tadi, ya sudah tentu dibutuhkan keberanian ya, pemahaman dari mereka mengenai apa yang harus ditegakkan. Misalnya mengejar pajak dengan cuci uang itu sebenarnya relatif nyambung karena dua-duanya objeknya sama, uang. Cuman kasus pajak yang dipakai dengan daun cuci uang baru berapa? Nggak sampai 10 biji, paling sekitar 6-7 kasus ya. Bisa optimal sebenarnya, cuman seringkali persepsi belum sama. Banyak yang belum mengerti. Kemudian tadi, nggak semuanya berani. Nggak semuanya berani. Jadi kalau dianggap tidak terlalu bahaya, tidak risiko, ya oke. Tapi kalau tadi menyangkut yang pengaruhnya kuat, itu kecenderungan dari tidak berani. Itu penyebabnya kenapa nggak berjalan sepenuhnya. Kenapa tax ratio juga rendah-rendah. Padahal potensi pajak di Indonesia ini, potensi pajak kalau menurut saya masih banyak sekali yang belum tergarap. Masih banyak sekali. Mungkin sektor-sektor pertambangan dan lain sebagainya itu banyak sekali yang belum tergali dengan baik. Itu saja Mas, mudah-mudahan menjawab apa yang ditanyakan itu. Terima kasih Pak Yunus. Baik, terima kasih banyak Bapak Yunus dan Pak Saud atas pertanyaan dan juga jawabannya. Inginnya kita berdiskusi terus ya dengan Bapak Yunus, namun sayang sekali waktu pula lah yang memisahkan kita. Terima kasih banyak sekali lagi atas animo para peserta yang bertanya via Google Form maupun via secara langsung. Sangat banyak sekali animonya. Dan terima kasih banyak pada Pak Yunus, meskipun sendirian gitu ya Pak ya, single fighter, tapi tetap berhasil menjawab pertanyaan dengan sangat baik. Terima kasih banyak Pak. Kembali saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu peserta, nanti akan diberikan slide materi presentasi dari Bapak Yunus dan juga e-certificate apabila telah mengisi lembar evaluasi yang tertera pada dashboard peserta. E-certificate sendiri akan diberikan H+1 pelaksanaan webinar, yaitu esok hari. Baik, terima kasih banyak. Saya ucapkan sekali lagi kepada Bapak Darussalam, Bapak Dani Septriadi, Bapak Yunus Hussein, beserta jajaran Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, dan Bapak Ibu para peserta yang masih ada 505 orang. Terima kasih banyak telah berpartisipasi dalam webinar ini. Sungguh luar biasa diskusinya, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih, saya Lenida Ayumi pamit. Tetap sehat dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitas. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yunus, terima kasih ya Pak Yunus ya, sekali lagi. Terima banyak. Saya senang cukup banyak yang hadir, jadi banyak manfaat. Kalau lihat dari pahala, banyak pahalanya lah Pak. Amin, Pak. 500 lebih Pak ya. 500 lebih. Luar biasa itu. Jarang-jarang Pak. Sehat buat Bapak ya. Iya, masih banyak. Ya, dan salam sehat. Ya, semoga tetap sehat, semangat, dan bermanfaat selalu Pak. Amin. Ya. Makasih juga DDTC yang mendukung Jentera selama ini. Kami sangat terbantu. Bukan hanya beasiswa, tapi komputer Bapak tuh kepake semua Pak sama mahasiswa untuk buat skripsi. Sama-sama Pak ya, Pak Yunus ya. Ya.